Yang pasti untuk Bu Mimin, Arigi, dan Abi, alat buktinya tidak terpenuhi. Nah, ini kita beralih lagi kan kita baru bicara soal Yosep satu tersangka dan ada tersangka 3 lain lagi, Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Nah, itu juga sudah ditersangkakan, cuman belum ditahan. Nah, kalau kita ngelihat dari pidana formil itu kan penahanan itu jika terjadi sudah penemu 2 alat bukti minimal gitu kan. Nah, ini untuk 3 orang tersangka ini belum ditahan, itu bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya kekagetan saya ketika ada penetapan tersangka terhadap klien saya, Pak Yosep, Arigi, Mimin, dan Abi, ya kan? Sejak awal nih, begitu tahu, saya ditelepon oleh penyidik dari Polda Jabar bahwa sudah ada penetapan tersangka. Saya minta kami dikirim 4 penetapan tersangka, surat penangkapan dan penetapan tersangkanya. Setelah saya minta ke penyidik karena itu saya butuh untuk surat kuasa. Saya bilang, tolong dong. Akhirnya dikirim. Kami sempat berpikir, waduh 4 orang ini tersangka nih, ya kan? Nah, saya langsung menghubungi pihak keluarga. Kenapa? Tolong bawakan pakaian untuk keperluan karena ini sudah mungkin pasti ditahan. Karena ini pasal yang ditetapkan situ 340, 338, junto 556. Oh, 340? 340, 338 di dalam surat penetapannya. Pembunuhan berencana, ya kan? Wah, dan 4 orang klien saya ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi pada saat itu saya langsung otomatis meminta ke pihak keluarga, tolong ada yang membawa pakaian karena ini besar kemungkinan ditahan. Pemikiran saya pada saat itu, karena kenapa? Artinya ketika Polda sudah mau menerapkan klien saya menjadi tersangka, berarti 2 alat buktinya terpenuhi. Ya kan? Apalagi nih, saya jadi pertanyaan saya, ini Danu mengungkap bukti apa? Apakah buktinya sudah ditemukan oleh Polda? Gitu kan? Makanya saya begitu tahu hal itu, selain saya mempersiapkan dokumentasi untuk datang ke Polda, saya juga menyampaikan ke pihak keluarga, tolong siapkan aja nanti. Karena kalau melihat penetapan seperti ini, besar kemungkinan para tersangka akan ditahan. Dan ternyata? Akhirnya ketika kami melalui proses BAP, Pak Yosep kurang lebih sampai jam berapa ya waktu? Cukup malam lah ya. Pak Yosep di BAP, memang Pak Yosep saya sudah berbicara dengan penyidik, kelihatannya akan ditahan. Dan yang 3 orang tidak ditahan. Bahkan pada saat itu, kami tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Jadi mereka itu tidak ditahan. Tidak ditangguhkan penahanannya. Dan karena memang permohonan penangguhan penahanan baru tadi malam kami serahkan. Karena mereka meminta. Karena pada saat itu bagaimana kami malam hari harus membuat permohonan, belum ada penjaminnya. Nah, memang jadi pertanyaan saya sederhana. Ini kan perkara 340, 338. Logikanya sederhana. Salah satu alasan dari sebuah permohonan untuk tidak ditahan bahwa ada janji. Misalnya tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Tapi kan ini pembunuhan. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Mana ada pembunuhan berencana yang 2 tahun jadi polemik yang kata Mega itu adalah newsmaker lah ya berita ini. Berita ini terus. Bagaimana tiba-tiba setelah jadi tersangka tidak ditahan? Ini pertanyaan mendasar buat saya. Kenapa tuh prediksi? Ya. Kalau Pak Yosep kan katanya ditahan karena ada bercak darah. Yang pasti untuk Bu Mimin, Arigi, dan Abi, alat buktinya tidak terpenuhi. Alat bukti tidak terpenuhi. Katanya 3 orang itu ada di TKP. Kata siapa? Kata Danu. Ya, kan saya udah bilang, saya menolak semua keterangan Danu, sama seperti kenapa saya menolak? Karena klien saya juga menolak semuanya. Kalaupun let's say lah katakanlah, bagaimanapun juga perlu diakui bahwa Danu itu mengatakan demikian hingga akhirnya berakibat pada penahanan status hukum seseorang. Nah, kalaupun let's say Danu mengatakan demikian, ada 3 orang itu di TKP, mungkin itu juga perlu didukung dengan alat bukti lain, mungkin begitu. Pasti. Saya uraikan sedikit. Ketika Bu Mimin, Arigi, dan Abi diperiksa, mereka itu ditanya, kenal Danu? Tidak. Mereka itu tidak kenal Danu. Bagaimana Danu menyampaikan 3 orang ini ada di TKP? Saya tanya lagi, kalau begitu kapan ketemu Danu? Ketemu Danu itu pada saat di TKP diklarifikasi anjing pelacak oleh pihak Polres Subang. Dikumpulkan semua saksi pada saat itu. Itu pertama kali klien saya bertemu dengan Danu. Dan bagaimana Danu menyampaikan kalau klien-klien saya itu yang 3 itu ada di TKP? Kalaupun ada di TKP, paling tidak perlu pendukung seperti misalkan CCTV misalkan. Ya, itu satu. Kedua kan mendengar, menyaksikan.
Satu hal lagi yang perlu dicatat, Danu sebagai satu orang menerangkan 4 orang. 4 orang ini mengelak semua keterangan Danu sampai hari ini, sampai tadi malam. Itu masih mengelak semua keterangan Danu. Ya bagaimana sekarang itu bisa dijadikan acuan? Ya kan? Itu satu. Kedua, saya memiliki saksi. Ada 2 orang yang bersama-sama dengan Arigi sejak setengah 9 malam sampai jam 8 pagi. Oke. Sampai hari ini belum diperiksa oleh Polda Jabar. Oke. Kemarin saya mengajukan kepada pihak Polda, Pak, ini ada saksi yang mendampingi Arigi dari jam setengah 9 malam sampai jam 8 pagi. Di Polda Subang sudah diperiksa, tapi di Polda belum. Oke. Saya yang mengajukan kemarin. Ya kan? Ya silakan simpulkan Dan sendiri. saksi tersebut menyatakan bahwa ketiga orang ini ada ini. Saksi itu salah satunya sudah bicara dengan saya. Saksi itu dijemput oleh Arigi datang ke rumahnya karena Arigi itu kan kerja di konter handphone. Nah, dia ngajak temannya itu namanya si X. Si X ini dipanggil, ayo kita temenin saya di konter karena di situ ada wifi, kita main game Mobile Legend. Itu ada 3 orang, 2 orang nemenin Arigi sampai jam setengah 8 pagi. Mereka main game sampai setengah 3, mabar lah katanya. Main bareng gitu sampai setengah 3. Arigi kemudian tidur. Kemudian si X tidur. Nah si Y itu nggak tidur sampai pagi. Oke. Jadi dapat dipastikan si Y ini mengetahui. Bahkan si Y kemarin ketika penangkapan Arigi di tempat kosnya, si Y ada nemenin. Itu. Ini saksi ini, Pak Mega, lucu. Sampai hari ini Polda tidak memeriksa. Padahal ini jelas ini akan mematahkan apapun keterangan Danu. Ya kan? Kalau kata Danu Arigi ada di TKP ini patah jelas. Makanya saya mengajukan kemarin kepada pihak Polda, tolong ini saksi diperiksa. Karena ini saksi akan meringankan, akan menambah terang benderang ini perkara, saya bilang. Gitu. Akhirnya ya sudah ada kesepakatan dengan penyidik, oke waktunya tinggal menyesuaikan, itu orang ini akan dibawa untuk diperiksa. Sebagai saksi yang dibawa oleh Arigi. Oke. Jadi ini per kasus berarti kita akan melihat pertarungan polisi mencari alat bukti untuk melengkapi rangkaian peristiwa secara utuh. Sebenarnya bukan pertarungan sih Pak Mega, Ya, lebih kepada kewajiban polisi bagaimana ini melanjutkan apa yang sudah ditetapkan. Penetapan tersangka, apalagi penahanan kan waktu terus berjalan. Penahanan ada iring, ada waktu. 60 hari kan? Ini 20 hari pertama berarti? Ya, kan? 20 hari pertama, kemudian ada 60 hari pertama itu harus dipenuhi. Bagaimana dengan target waktu penahanan itu, bukti yang dibutuhkan. Nanti oleh jaksa penuntut umum nanti akan diminta di 19 P21-nya. Ada kesesuaian dengan peristiwanya sesuai dengan fakta, dengan bukti, dengan saksi. Sekarang tinggal bagaimana apakah nanti kejaksaan juga akan menerima dengan mudah berkas perkaranya untuk menyidangkan dengan fakta seperti ini. Yang jelas dari kami pun tetap kami akan mengupayakan upaya hukum sebagai penasihat hukum. Kami akan lakukan apa yang harus kami lakukan dalam penanganan perkara ini. Oke. Jadi Bung Roman saat ini yakin bahwa alat bukti yang terkait seperti benda tajam tadi lah, benda tajam terkait Yosep maupun alat bukti lain yang mendukung ketiga Bu Mimin ada di lokasi itu perlu dihadirkan ya gitu ya. Saya meyakini bahwa bukti seperti diekspos dalam satu tindak pidana di kepolisian suka ada ekspos kan, misalnya ini, ada tersangkanya diperlihatkan, kemudian barang buktinya diperlihatkan, modus operandinya seperti apa, itu kan harus disampaikan seperti itu. Paling tidak ada ekspos seperti itu harus seperti itu. Tidak hanya ekspos, mungkin dalam administrasi penyidikan betul juga ya jelas. Kalau ekspos dilakukan berarti administrasinya udah jelas. TKP ulang hari ini seperti apa, Pak? Hasil olah TKP ulang hari ini kita prinsipnya adalah berdasarkan keterangan hasil olah TKP atau kondisi TKP pada saat kejadian. Kita dengar dari lapor, kemudian dari informasi juga, dan ini sudah sesuai. Hasil yang didapat? Ya kita hari ini ya kita mendapatkan sesuai antara keterangan dan TKP. Untuk ketiga tersangka lain kenapa belum ditahan hingga saat ini? Kita dalam lagi. Apakah belum ada kesesuaian antara keterangan yang disampaikan dengan barang bukti untuk ketiga tersangka yang belum ditahan ini, Komandan? Ya, nanti kita dalami lagi untuk ketiga orang ini dari saksi-saksi yang ada. Kemudian yang utama kita kan sekarang diberikan ilmunya, baik itu dari DNA, kemudian dari lain-lain. Menegaskan aja Komandan tadi sempat korek-korek tanah atau objek Kita berusaha mencari barang bukti yang digunakan para tersangka untuk
melakukan eksekusi terhadap korban, tapi ya, kita sudah sisir baik itu secara manual maupun menggunakan metal detektor untuk deteksi logam, tapi belum menemukan barang yang kita cari. Oke. Untuk kuasa hukum Danu sendiri mengungkapkan kalau diduga motifnya itu karena yayasan, apakah benar itu Komandan? Ya, sementara masih kita dalami. Kebetulan kita kan memang ada selama kita penyidikan itu kita temukan apa namanya dokumen-dokumen palsu terkait yayasan itu, terutama di dalam yayasan ini siswa yang ada di situ ini masih kita temukan. Untuk ketiga tersangka masih bersikukuh nggak bersalah dan barangkali Ya, untuk sementara ini kan yang memberikan keterangan secara kooperatif kan baru jadi yang lain masih kita keterangannya sambil kita lakukan pemeriksaan setiap harinya untuk Pak Yosef. Pak Yosef sendiri sudah mengakui perbuatannya atau belum? Sementara masih berbaru. Sempat mengaku mengiyakan. Ya, mengiyakan belum, tapi mungkin kalau dia tanya sedikit apa namanya ada penyesalan juga. Penyesalan. Pesan Kapolda. Tadi beliau ya intinya ya kita bekerja keras untuk menjalankan kasus ini, segera diungkap yang untuk terungkap, yang itu terungkap untuk para bukti harus Untuk barang bukti yang ditemukan tadi apa aja sih? Ada berapa jenis dan berapa menggali lubang tadi? Ada beberapa tempat, tapi itu kan apa baru istilahnya belum ada hubungan dengan pidana yang Untuk barang bukti yang diamankan tadi oleh nanti baru sarung golok ya, sarung golok dengan apa namanya casing kalau bisa bulan ada misalnya ada apa lagi, tapi belum ada hubungan dengan TKP. HP-nya Ahmed sudah Ini masih kita cari hari. pengacara mengatakan bahwa ini adalah pemberitaan benar. Untuk perencanaan memang ada perencanaan. Artinya dari sendiri juga siapa sementara kan baru Kalau rencana dari kapan? menurut keterangan Danu ya baru malam itu dia tahu bahwa kegiatan di sini memang ada analisis sementara itu. untuk memastikan aja tadi dari hasil rekonstruksi di dalam itu ketiga tersangka dan Pak Yosef sendiri ada di dalam Komandan. Menurut keterangan Danu semua di TKP. Masalahnya kami sempat mewawancarai juga salah satu saksi yang dulu pernah diperiksa di Polres. Dia membantah kalau salah satu tersangka bersama dia sedang bermain game di counter, itu apa benar atau enggak? Ini yang masih kita kejar alibi. Kita cocokkan alibi keterangan para tersangka, kita akan sebelah. Apa dari 5 ini apakah ada akan menambah tersangka lain? Kita masih dalam. Terkait penetapan tersangka, apakah diperlukan 2 barang bukti Ya, kan, dengan 3 yang lainnya apa sih barang bukti? ya terutama dari bukti ilmiah sendiri. Bukti apa namanya hasil Untuk pelaku utamanya mengarah ke siapa? Yosef, pelaku utamanya dia yang melakukan pembacokan atau nanti kita kalau sudah pernah dikontruksi akan kita terakhir. Siap. Terima kasih Pak Dir.